Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Lestari, NIM 098, kelas 1 akuntansi C. Saya di sini akan mempresentasikan materi manajemen strategik. Apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Arti strategi sendiri adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuan. Proses manajemen strategik. Terdapat 6 langkah dalam proses manajemen strategik. Yang pertama, identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua, pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga, pelaksanaan analisis internal. Yang keempat, pemformulasian strategi. Yang kelima, pengimplementasian strategi. Yang keenam, pengevaluasian strategi. Di dalam analisis internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Kelemahan adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlukan tetapi tidak dimiliki. Analisis eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Peluang adalah seberapa jauh faktor yang menjadi peluang dalam bisnis atau proyek yang sedang kita jalankan. Ancaman dapat kita lihat dari seberapa jauh faktor yang menjadi ancaman dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Strategi korporat. Strategi korporat adalah berbagai tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk memperoleh keunggulan dengan menjalankan usaha di berbagai pasar. Jenis strategi korporat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada strategi pertumbuhan, strategi stabilitas, dan strategi pembaharuan. Strategi pertumbuhan yaitu memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan. Jenis strategi pertumbuhan ini dibagi menjadi 4, yaitu konsentrasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, dan diversifikasi. Yang kedua ada strategi stabilitas, di mana suatu perusahaan harus tetap menjalankan bisnis yang sedang dijalankan. Yang ketiga ada strategi pembaharuan, strategi yang diterapkan ketika suatu perusahaan berada dalam masalah. Jenis strategi pembaharuan ini terdiri dari strategi penghemat atau juga strategi pengurangan biaya, yaitu strategi pembaharuan jangka pendek yang digunakan untuk masalah kinerja minor. Yang kedua, strategi putar balik, yaitu strategi jangka panjang melalui pemangkasan biaya dan restrukturisasi operasi organisasi. Strategi kompetitif. Yang pertama, menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Yang kedua, menjelaskan 5 model kekuatan Porter. Yang ketiga, menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Keunggulan kompetitif organisasi adalah apa yang membedakan organisasi, keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif perusahaan merupakan dasar untuk memilih bisnis yang tepat atau strategi kompetitif. 5 model kekuatan Porter terbagi menjadi 5. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Yang kedua, ancaman produk pengganti. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Yang keempat, daya tawar pemasok.
yang kelima, rivalitas saat ini. Tiga strategi kompetitif Porter terdiri dari kepemimpinan biaya, yaitu bersaing atas dasar memiliki biaya terendah dalam industri. Yang kedua, diferensiasi, yaitu bersaing atas dasar memiliki produk yang unik yang dimiliki secara luas oleh pelanggan. Yang ketiga, fokus, yaitu bersaing dalam segmen yang sempit, baik dengan keunggulan biaya maupun keunggulan diferensiasi. Masalah manajemen strategik saat ini, fleksibilitas strategik, kemampuan untuk menyadari perubahan eksternal utama, untuk mengalokasikan sumber daya secara cepat, dan menyadari kapan keputusan strategik tidak berhasil. Strategi e-business. Manajer dapat menggunakan strategi ini untuk mengurangi biaya, mendiferensiasikan produk dan jasa perusahaannya, atau berfokus pada kelompok pelanggan khusus atau menurunkan biaya dengan menstandarkan fungsi kantor tertentu. Manajer strategi dapat mengambil strategi yang lebih berorientasi pada pelanggan, termasuk memberikan apa yang mereka inginkan, berkomunikasi secara efektif pada pelanggan, dan menerapkan budaya yang menekankan layanan pelanggan. Isu-isu manajemen, keunggulan, manajer mampu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan manajer harus siap memformulasikan strategi yang tepat. Organisasi nirlaba menerapkan konsep keunggulan kompetitif, sama pentingnya dengan organisasi yang bertujuan mencari laba. Perkembangan etika dalam menganalisis atas lingkungan, internal dan eksternal. Internet dapat membantu manajer dengan cara menjual barang secara online, menentukan misi dalam sebuah organisasi. Contohnya, misi PepsiCo adalah menjadi perusahaan produk konsumen terkemuka di dunia, yang berfokus pada makanan dan minuman siap saji. PepsiCo mengejar misinya dengan strategi korporasi yang menempatkan pada bisnis yang berbeda. Selain misi PepsiCo, terdapat juga misi Coca-Cola, adalah memberi kesegaran kepada pelanggan dan konsumen dengan rasa bangga dan semangat sepanjang hari. Terdapat juga misi Nutrisi Food, adalah berusaha untuk menjadi pioner dan memimpin dalam member solusi kepada pelanggannya untuk meraih kehidupan yang lebih sehat, lebih nikmat, dan penuh arti, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.